Halo kawanku semuanya. Topinya miring. Jumpa lagi dengan saya di Snack Cafe Channel. Tentunya channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tips tentang cara ampuh mengatasi air kolam lele yang cepat berbau. Nah, ini keluhan teman-teman. Tentunya petani lele pemula baru 2 hari dikuras sudah bau lagi, dikuras bau lagi. Nah, itu apa penyebabnya? Nanti saya akan bahas tuntas penyebabnya dan juga solusinya, yang pasti biar kolam teman-teman itu tidak cepat berbau. Nah, sebelum kita bahas, tentunya kalau kolam kita bau itu rasanya tidak enak sekali, apalagi pas kalau kita mau ngasih makan. Nah, kalau kolamnya bau tentunya itu tidak enak, apalagi kolam kita itu di dekat pemukiman warga. Tentunya itu akan mengganggu kenyamanan warga. Nah, syukur-syukur kalau tidak diprotes. Coba kalau diprotes, kolamnya digusur, repot jadinya kita kan. Nah ya, yang pertama yaitu kita bahas penyebabnya. Nah, penyebabnya itu banyak sekali akibat penyebab kolam lele kita itu cepat berbau. Nah, yang pertama yaitu kesalahan yang sering kita buat. Nah, memberikan pakan buatan sendiri. Nah, jika teman-teman sering melihat video-video cara membuat pakan alternatif lele dengan bekatul dan yang lain-lain. Nah, setelah teman-teman buat dan akhirnya dikasih makan ke ikan lele, nah, bukannya ikannya lele besar, malah kolamnya bau. Repot. Makanya teman-teman jangan mau dibohongin. Nah, memang itu bisa mengatasi, tapi akhirnya apa? Kolam kita bau. Nah, itu kan kita sendiri yang repot. Akhirnya apa? Kita harus menguras kolam lele kita. Baru 2 hari kita kuras, baru 2 hari nguras lagi, ya boros airnya. Nah, makanya dari itu hindari memberi pakan lele alternatif. Wong pakan lele yang murah juga ada kok. Yang penting pakannya itu bisa mengapung. Nah, dan tidak mengendap di dasar kolam, agar tidak mengendap di dasar kolam. Yang kedua yaitu memberikan pakan lele berupa ayam tiren atau yang lain. Nah, ini biasanya teman-teman berpikiran, wah, kalau kita bisa memberi makan alternatif ayam tiren, tentunya kita akan untung banyak. Nah, ini bisa saja terjadi kalau kita pemberiannya dengan benar, itu tidak akan membuat kolam kita jadi cepat berbau. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberi makan lele berupa ayam tiren, tentunya ayam harus bersih dulu dari bulu. Nah, bisa dibakar atau direbus, yang penting bulunya sudah tidak ada. Nah, yang ketiga yaitu memberi makan secara berlebihan. Nah, ini biasanya para petani lele pemula yang berpikiran kalau semakin kita berikan pakan yang banyak, itu akan lelenya cepat besar. Itu dapat dari mana hitung-hitungan seperti itu? Nah, penjelasan seperti ini. Setiap ikan atau setiap manusia itu tentunya mempunyai porsi makanan. Nah, semisal ikan lele itu setiap hari porsinya cuman 1 kilo. Nah, kalau kita beri makan 2 kilo, terus yang 1 kilo siapa yang makan? Akhirnya yang 1 kilo itu akan mengendap dasar kolam dan tidak bisa dimakan. Akhirnya apa? Akan jadi amonia. Nah, buat teman-teman ini yang sering berpikiran kalau memberi makan banyak akan mempercepat pertumbuhan ikan, konyol itu, nggak ada. Beri makan sesuai porsinya saja. Untuk cara menghitungnya sudah saya berikan di video saya, cara menghitung kebutuhan pakan lele, agar teman-teman itu bisa mengirit pakannya atau agar tidak boros, dan tentunya juga tidak akan sia-sia kalau sampai mengendap dasar kolam. Nah, yang keempat yaitu menghindari padat tebar. Nah, ini yang sudah sering saya katakan, hindari padat tebar.
pada tebar itu selain pertumbuhan ikan lambat, itu akan mempercepat air kolam akan menjadi berbau. Nah, begini penjelasannya. Ini yang sering petani lele pemula berpikiran kalau kita bisa tebar banyak, kita akan untung banyak. Nah, ini adalah kesalahan yang konyol sekali. Nah, buat teman-teman, bayangkan saja, kemarin sudah saya bahas, kolam ukuran 2x2, tebar benih lele 10.000 ekor, hanya punya satu kolam. Nah, itu kan gak masuk akal. Terus bagaimana? Berarti per meter itu hampir 1.200. Bayangkan saja, kolam ukuran 1 meter dimuatin ikan 1.200. Seperti apa? Coba bayangkan kalau teman-teman di ruangan 1 meter persegi dimuatin 10 orang, bagaimana rasanya? Nah, seperti itu. Makanya teman-teman, ciptakan tempat atau ekosistem yang baik untuk ikan lele. Tentunya agar ikan lele itu nyaman. Dan akhirnya kalau nyaman, pertumbuhannya juga akan maksimal. Nah, terus solusinya bagaimana, Mas? Nah, solusinya yaitu kita kuras saja air kolam kita. Kira-kira itu sekitar 80%. Jika ketinggian air kita itu 70 atau 80, kita kuras 50 atau 60. Sisakan saja itu untuk pemicu nantinya. Ketika kita isi kolam air lagi, airnya akan cepat jadi atau akan berubah menjadi warna hijau lagi. Nah, ciri-ciri air yang kotor itu warnanya coklat ke kuning-kuningan. Nah, itu pertanda air yang tidak sehat. Nah, jika ikan tidak sehat, maka warna airnya akan berubah menjadi coklat ke kuning-kuningan dan juga bau. Nah, itu solusinya. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan tentunya kolam teman-teman tidak cepat berbau. Nah, jangan lupa ikuti terus channel ini, tentunya di Snack TV Channel yang membahas tentang cara budidaya lele yang baik dan benar. Sampai jumpa. Silahkan komen-komen di bawah, nanti akan saya balas jika ada pertanyaan. Oke? Salam si kumis dari saya.